aduh pakai ini lagi, pakai email. Terima kasih pada para mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada yang sempat tadi membaca materi ya cukup banyak? Ya. Apakah ada yang sempat? Walaupun enggak semuanya. Ada yang sempat atau semuanya nggak baca? Siapa? Saya baru baca persamaan garis sama harga mutlak aja. Oh, oke. Oke, Hana siapa? Hana Ali Fifah ya? Iya, Pak. Oke. Hana, kalau apa namanya tuh rumus umum persamaan garis seperti apa? Rumus umum persamaan garis? Hana? Bentar, Pak. Lagi nyari dulu. Mahasiswa lain ada yang bisa? Boleh Hana, boleh mahasiswa yang lain menjawab ini? Nggak ada satupun yang bisa? Salsa, Pak, mencoba. Ya, siapa yang mencoba siapa? Salsa, Pak. Ya, Salsabila. Ya, Pak. Ya, apa? Terus umum persamaan garis. Y min Y1 per Y2. Oh, bukan itu. Bukan. Bukan. Bapak mau mencoba jawab. Siapa namanya? Hana, Pak. Hana. Ya, apa jawabannya? Yang Y sama dengan MX plus C. Ya, betul ya. Ini adalah apa namanya itu rumus umum persamaan garis. Hana yang jawab ya tadi ya. Hana apa tadi namanya? Hana Alififah, Pak. Hana Alififah.
dapat skor 2. Lanjut. Kalau di sini M-nya itu apa? Dinamakan apa? Gradien, Pak. Gradien, betul. Siapa yang jawab tadi? Salsa, Pak. Salsabila. Oke, Salsabila ya. Salsabila. Terus kedua. Lanjut lagi. Nah, M-nya gradien ya atau kemiringan. Ya. Kemudian C itu konstanta ya. Konstanta garis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini ya. Misalnya ada 2 garis ya. Ada 2 garis yang konstantanya sama. Maka apa akibatnya? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Lailatul. Ya, Lailatul, apa jawabannya? Ketika konstantanya sama, maka kedua garis tersebut akan berpotongan, Pak. Sama potongan? Iya, Kalau konstantanya sama. Coba kita periksa ya. Kita periksa jawabanmu. Ya. siap. Y sama dengan misalnya ya. Y sama dengan X ditambah 4. Ya. Ini anggaplah ini garis yang pertama. Kemudian garis kedua. Ya, garis kedua. Apa? Y sama dengan ya. Tadi katanya apa jawabannya? Kalau konstantanya sama, bagaimana? Akan apa? Kalau konstantanya sama, garis tersebut akan berpotongan, Pak. Kalau 2 garis konstantanya sama, maka akan berpotongan. Ya. Oke. Berpotongan di mana berpotongannya? Akan berpotongan di Y, Pak. Lebih tepatnya berpotongan di berapa? Di 0,C di gradiennya, Pak. 0, berapa? Garis pertama dan garis 0, kedua berpotongannya di 0, berapa? Siapa yang menjawab ini? Tadi siapa yang menjawab? Tadi siapa yang menjawab? Saya, Pak. Ya siapa namanya? Lailatul, Pak. Lailatul. Berpotongan di berapa? 0, berapa? Berpotongan di 0,4, Pak. 0,4. Ya, betul. Ya. Keduanya berpotongan di 0,4. Ya, Lailatul nanti dapat skor ya. Nah, sekarang bagaimana coba? Ya, bagaimana cara kita menggambarkannya ya? Bagaimana menggambar dua garis itu? Ya. Di sini saya sambil mengajarkan bagaimana caranya menggambarkan garis yang persamaannya diketahui. Ya. Nah, cara paling mudah ya adalah menggunakan 2 buah titik. Ya. Menggunakan 2 buah titik yang dilalui oleh garis itu. Ya. Misalnya saya mau menggambar garis ini dulu ya, misalnya garis Y sama dengan X tambah 4. Misalnya saya mau gambar ini. Nah, ini kolom untuk X ya. Kemudian ini kolom Y.
Kemudian berikutnya koordinat. Ya. Untuk nilai X, ya, untuk nilai X kita bisa pilih nilai berapapun, ya. Sebagai contoh, saya bisa masukkan X-nya 0, ya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 4, ya. 0 tambah 4 kan? Jadi diperoleh koordinat 0,4. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya X-nya berapa lagi? Misalnya X-nya 2, ya. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 2 tambah 4, 6, ya. Sehingga diperoleh titik 2,6. Ya. Nah, kemudian 0,4 dan 2,6 ini kita gambarkan, ya. 0,4 dan 26. Digambarkan. 0,4 dan 26. Nah, ini. Ya. 0,4. 0,4 dan 26. Ya. Nah, ini ada apa namanya itu? 2 titik, ya. 0,4 dan 26. Nah, tinggal ini dihubungkan, ya. Dihubungkan dengan satu garis. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan X tambah 4. Y sama dengan X tambah 4. Persamaannya. Ya. Nah, kemudian yang satu lagi apa tadi? Satu lagi garisnya apa sekarang? Garis ini. 2X tambah 4. Ya. Nah, sama juga kita buat ininya, apa namanya itu, tabel ini. Nah, kita ganti misalnya X-nya maunya berapa? Misalnya negatif 1 misalnya. Ya. Nah, kalau X-nya negatif 1, masukkan ke sini, ya 2 kali min 1, negatif 2 ditambah 4, ya 2. Ya. Jadi di sini negatif 1,2. Ya. Nah, kemudian misalnya X-nya misalnya 1. Ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 2 kali 1, 2 tambah 4, 6. Nah, 1,6. Sekarang kita gambar min 1,2 dan 1,6, ya. Min 1,2 dan 1,6. Min 1,2. Min 1,2. Min 1,2 dan berapa tadi? 1,6 ya? Atau enggak? 2X tambah 4. Ya, betul ya. Oke. Nah, dapat 2 titik ini nih. Ya. Nah, kita hubungkan. X tambah 4. Nah, kita lihat bahwa 2 garis itu berpotongan di sini ya, 0,4 ya. Berpotongan di 0,4. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan?
Di sini saya memberikan contoh bagaimana caranya menggambarkan garis yang persamaannya diketahui. Ada yang bertanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita bahas mengenai gradien, ya. Kalau kita lihat persamaan garis seperti ini, ya. Nah, di sini apa akibatnya kalau M positif? Apa akibatnya kalau M negatif? Apa akibatnya kalau M-nya 0? Siapa yang bisa menjawab? Karena M ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Nah, dampaknya terhadap garis itu. Ya, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Tadi Lailatul belum skor ya, Lailatul. Lailatul dapat skor 2. Ya, kemudian siapa lagi sekarang yang mau jawab? Mengenai gradien. Bagaimana kalau gradien positif? Bagaimana kalau negatif? Bagaimana kalau 0? Saya Pak mencoba. Ya, Salsabila? Kalau nya lebih dari 0, Pak, menanjak. Kalau kurang dari 0, dua garisnya. Kalau M-nya Ini yang menjawab Salsabila. ya Pak. Soalnya terputus-putus. Coba diulang lagi, soalnya terputus-putus. Iya Pak. Kalau gradiennya lebih dari 0, garisnya naik Pak, nanjak. Ya. Kalau 0 menurun. Kalau Ya. sama dengan berarti sejajar Pak. Sejajar apa? Sejajar dengan mana? Sejajar antara apa itu ya? Apakah sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y? Sejajar dengan sumbu ini X gitu Pak, sama-sama. Yang mendatar apa? Sumbu yang mendatar? X Pak. Ya. Sumbu X. Nah, sekarang tadi menanjak atau menurunnya, menanjaknya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Kalau untuk menanjak dari kiri ke kanan. Menanjak dari kiri ke kanan. Ya, kalau gradiennya negatif, menurun dari kiri ke kanan. Ya Pak. Begitu, ya? Ya. Nah, Salsabila. Skor 2 lagi. Nah, jadi udah betul jawabannya ya. Kalau gradiennya positif, maka garis itu naik ya, dari kiri ke kanan. Ya, seiring dengan bertambahnya nilai X. Artinya semakin besar nilai X, maka nilai Y semakin tinggi. Ya. Nah, kemudian garis akan turun dari kiri ke kanan. Kalau gradiennya negatif. Ya. Ini seiring dengan bertambahnya nilai X. Ya. Nah, artinya semakin besar nilai X, maka nilai Y semakin rendah. Ya. Nah, kalau M-nya 0, maka garis itu akan sejajar dengan sumbu X. Sumbu X atau sumbu mendatar. Jadi, ketika gradiennya 0, ya, nilai X tidak akan mempengaruhi nilai Y. Ya. Nilai X berapapun, nilai Y-nya tetap sama. Ya. Nah, itu mengenai gradien. Ya. Itu mengenai gradien. Sekarang pertanyaan saya begini. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan antara garis dan ruas garis? Garis dan ruas garis.
Itu apa yang membedakan? Dewi, Pak. Siapa? Dewi. Ya, Ya. Dewi. Silakan jawab. Kalau garis berhingga, sedangkan garis tak berhingga, Pak. Diulang, terputus-putus. Tapi sepertinya Kalau betul. Tapi coba diulang lagi. Kalau garis tak terhingga, Pak, panjangnya. Ya. Sedangkan kalau ruas garis panjangnya berhingga. Ya, baik ya. Ya itu jawabannya betul ya. Nah, saya mau perjelas lagi dengan satu contoh gambar ya. Saya mau perjelas lagi dengan satu contoh gambar. Ini. Nah, tadi saya sudah menggambarkan ya garis ya. X tambah 4. Tambah 4. Ini yang warna biru muda nih ya. Biru kehijauan ya. Nah, ini di sini ada dua tanda panah ya. Ada dua, di ujung-ujungnya ada dua tanda panah. Itu menunjukkan bahwa yang digambar ini merupakan satu garis ya. Nah, dalam arti apa? Garis itu panjangnya tak berhingga ya. Jadi artinya walaupun di sini digambarnya berhenti di sini ya di titik 5,9, tapi sebenarnya ini apa namanya itu ada kelanjutannya. Ya, cuma nggak mungkin digambarkan semuanya karena panjangnya tak berhingga. Demikian juga ke arah bawah ini ya tidak berhenti di negatif 6, negatif 2 ya. Tapi ini sebenarnya masih ada kelanjutannya ke bawah sini ya tak berhingga juga ya. Nah, tapi seandainya begini ya, seandainya begini. Saya buat juga misalnya garis ya, misalnya X min 3 ya, misalnya. Nah, misalnya begini. Warnanya saya kuning. Nah, di sini yang saya gambar ini berupa suatu ruas garis. Ya. Yang kuning ini berupa satu ruas garis. Ya. Nah, panjangnya berhingga ya. Jadi berawal di titik negatif 7, negatif 10 ya. Nah, berakhir di titik 4,1. Ya, di sini di kedua ujungnya tidak ada tanda panah. Ya, sehingga yang digambarkan ini bukan berupa garis, tapi ruas garis ya. Panjangnya berhingga. Kalau garis itu panjangnya tak berhingga. Ya. Itu perbedaannya. Ya. Nah, sekarang kita bicara sekarang mengenai kedudukan ya. Kedudukan titik tanda garis. Ya. Ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, ya, garis melalui atau melewati titik. Ya. Yang kedua, garis tidak melalui. Garis tidak melalui titik. Ya, ada dua kemungkinan. Ya. Nah, di sini kalian diminta untuk apa namanya? Untuk menyimpulkan ya, apakah suatu titik dilalui garis atau tidak ya. Jika titiknya diketahui dan garisnya diketahui. Contoh begini. Contohnya begini. Diketahui garis dengan persamaan Y sama dengan min X ditambah 8. Ya. Apakah garis tersebut melalui titik berkoordinat ya, 4,3. Nah, itu adalah pertanyaannya. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Bagaimana caranya kita tahu suatu garis itu melewati atau tidak suatu titik?
Dewi mendapat skor ya, Dewi. Ya, silakan yang lain. Apakah garis tersebut melalui titik berkoordinat 4,3? Bagaimana cara mengetahuinya? Tanpa menggambar ya. Bagaimana cara mengetahui ini? Tanpa menggambar garis dan titik tersebut. Pak, izin jawab, Pak. Ya, Daru, Apakah garis tersebut memiliki titik berkoordinat? Caranya dulu ya, Pak. melalui atau Mungkin. tidak? Jawab dulu, melalui atau tidak? Min 4 enggak, Pak. Tidak melalui. Bagaimana cara mengetahuinya? Karena kalau cara saya Ya. Kan masukin min X-nya jadi apa? X-nya 4. Ya. Min 4 plus 8 Ya. sama dengan Ya. Y-nya itu 4. Ya. Sedangkan itu 3. Ya, betul ya. Jadi Daru ada betul. Jadi di sini jawabannya adalah tidak melalui. Ya. Bagaimana cara mengetahui ini? Ya. Di sini di koordinat 4,3 ini kita bisa simpulkan ini nilai X-nya itu 4 dan Y-nya itu 3. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini. Y-nya diganti 3. X-nya diganti 4. Nah, 3 sama dengan negatif 4 ditambah 8. Ini benar atau salah? Ini benar atau salah? 3 sama dengan negatif 4 ditambah 8. Salah. Salah. Nah, karena itulah kesimpulannya ya. Jadi ya titik berkoordinat 4,3 tidak dilalui garis tersebut. Ya. Jadi untuk mengetahui melalui atau tidak, kita tinggal mensubstitusikan ya nilai X dan nilai Y ya ke dalam persamaan itu. Kalau ternyata hasilnya benar, berarti melalui. Kalau ternyata hasilnya salah, berarti tidak melalui. Ya. Oke. Tadi siapa Daru ya? Daru jawab. Daru dapat skor 3. Oke. Lanjutkan lagi. Apakah garis dengan persamaan 2X min 3Y sama dengan 1 melalui titik 2,1? Iya Pak jawabannya. Siapa yang mau jawab? Masa Pak? Salsabila. Jawabannya apa dan bagaimana membuktikannya? Kan itu dibuat jadi F dulu Pak. F sama dengan 2X min 3Y sama dengan 1. Nah X-nya masukin 2, yang Y-nya masukin 1. Jadi 2 kali 2, 4 dikurang 3 dikali 1, 1. Jadi 4 dikurang 1, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ya. Jadi X-nya kan di sini 2. Ya kan? Ya Pak. Y-nya berapa? 1.
Nah, masukkan ke dalam persamaan ini. Ya, Iya, Pak. 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1 dengan 1. 3 kali 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, ini kan benar. ya, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, karena pernyataannya benar, maka kita simpulkan bahwa garis 2x dikurangi 3y sama dengan 1, ya, melalui titik berkoordinat 2,1. Kesimpulannya, ya. Ya, salsabila. Salsabila. Dapat skor 3. Nah, pertanyaannya begini. Ya, di soal ini dikatakan, ya, garis ini mempunyai persamaan 2x min 3y sama dengan 1. Ini diketahui lah ya, diketahui garis dengan persamaan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya, berapa gradien garis tersebut dan berapa koordinat titik potong dengan sumbu y. Di sini ada 2 soal, ya, gradiennya berapa dan koordinat titik potong dengan sumbu y berapa. Gresia Sitompul mau jawab? Gresia, tadi mengacungkan tangan. Oh. Yaudah. Siapa yang mau jawab? Siapa? Saya dong, Pak. Daru mau jawab yang gradien atau yang mana? Yang gradien. Yang berapa gradiennya Daru? Jadi jawabannya min 2/3 min 2. Gradiennya berapa? Dulu. Min B. X2. Berarti 2/3 ya, Pak? Berapa? Minnya 2/3. Apa min 2 apa 2/3? Ya nggak tahu jawabannya berapa. Ayo kamu berikan penjelasan. Berapa jawabanmu? Ya? 2/3. 2/3. Ya. 2/3. Ini jawaban Daru seperti itu, ya. Kita periksa. Kalau koordinat titik potong dengan sumbu y berapa? Siapa yang bisa jawab? Koordinat titik potong dengan sumbu y. Siapa bisa jawab? Koordinat itu yang ketemu ini, Pak? Apa titiknya ya? Koordinat titik potong dengan sumbu y. Salah satunya tuh yang di itu salah satunya 2,1. Terus habis itu 2 min 1. Gak ada yang bisa jawab? Ya, baik, saya jawab ya. Siapa? Ada yang mau jawab? Lailatul, Pak. Ya, Lailatul, berapa jawabanmu? Min 1,3. Min 1,3. Min 1,3. Gitu. Iya. Oke, coba kita periksa ya jawabannya ya. Nah, ini kan persamaan garisnya adalah 2x dikurangi 3y sama dengan 1. Ya. Dengan kata lain, saya dapat menuliskan ini sebagai 2x dikurangi 1 sama dengan 3. Sama dengan 3y. Ya. Nah, sekarang bagi kedua ruas dengan 3. Ya. Sehingga akan diperoleh
2/3x. 2/3x dikurangi 1/3. Sama dengan Y. Tuh ya. Dengan kata lain, persamaan garis itu adalah Y sama dengan 2/3x ya, dikurangi 1/3. Ya. Jadi sini diperoleh gradien itu adalah 2/3. Dengan koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah min 1/3. Ya. Ingat bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C ya, itu akan berpotongan dengan sumbu Y di titik berkoordinat 0,T. Di sini kan C-nya min 1/3 ya. Sehingga garis itu akan berpotongan dengan sumbu Y di 0,-1/3. Ya, ini dalilnya seperti ini. Ya, sekarang kita masuk ke sesi yang satunya lagi ya, sesi kedua, sesi terakhir. Ini kurang dari 1 menit lagi, jadi kita bisa keluar dari link ini, masuk dari link yang baru lagi ya.